Pemirsa, sejumlah ibu-ibu kader desa di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mengamuk ke kepala desanya. Ya, perseteruan ini dipicu persoalan insentif gaji yang diminta kembali oleh kepala desa. Inilah video viral beberapa ibu-ibu kader desa yang mengamuk dan mendatangi rumah kepala desanya di Desa Lara, Mamuju Tengah. Beberapa ibu menahan mobil dan mengembalikan amplop gaji insentif ke kepala desa. Perseteruan ini dipicu oleh persoalan insentif gaji yang diminta kembali kepala desa yang membuat para ibu tersinggung. Tersulut emosi, kepala desa pun mengeluarkan kata-kata kasar sehingga cekcok pun memanas. Begitu, Pak. Berapa gaji kader, Bu? Gaji kader itu 120 per bulan, Pak. Tidak sesuai dengan kinerja. Hujan, panas matahari, anakku sakit. Tidak kuhiraukan karena mau kerja. Ikhlas, Kak. Ikhlas, Kak, Pak. Demi Allah, mau Kak bantu desa. Tapi apa rasanya nak kasih begitu, Kak, Pak? Sementara menurut kepala desa, permintaan untuk mengembalikan insentif ini karena para kader tidak menyertakan foto dokumentasi saat pengambilan. Berharap sama anggotanya itu tidak masuk, ambilkan. Aku bilang jangan, ambilkan sama ibu. Oh, setelah ibu bilang minta itu karena kita minta dokumentasi, ya. Kalau mau diserahkan itu apa? Minta dokumentasinya. Usai viral, belum ada mediasi kedua belah pihak. Para kader memilih berhenti bekerja karena sangat kecewa dengan sikap kepala desanya. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap seorang pria yang menganiaya pengendara lain yang tengah melintas. Pelaku melakukan perbuatan tersebut lantaran mabuk dan merasa tersinggung terhadap korban di jalanan. Dalam rekaman CCTV, seorang pria memberhentikan dan menganiaya pengendara lain yang sedang melintas di Jalan Bawah Kareang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah beraksi, pelaku kabur meninggalkan korban. Pasca peristiwa ini, aparat kepolisian dari unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung menangkap pelaku di rumahnya di Kota Makassar. Pelaku mengaku mabuk dan tersinggung serta mengira korban adalah musuhnya hingga mengejar dan menganiayanya. Polisi mengamankan senjata tajam yang digunakan serta sepeda motor dan pakaian yang digunakan pelaku. Korban dikejar oleh pelaku, kemudian terjadi penganiayaan yang menggunakan senjata tajam yang mengenai bagian perut sebelah kanan daripada korban. Untuk alasannya sendiri seperti apa itu? Ketersinggungan di jalan. Ini pelaku mabuk juga, Bunda. Jadi untuk pelaku dari hasil interogasi bahwa memang dia dipengaruhi oleh minuman keras. Polisi masih mendalami pengakuan pelaku dan mencari kemungkinan ada motif lain dalam penganiayaan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang kakek tiri berusia 63 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap karena memperkosa cucunya sendiri. Pelaku sudah beraksi selama puluhan kali selama 5 tahun terakhir. Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah menangkap JK, seorang kakek berusia 63 tahun yang memperkosa cucu tirinya. Pelaku ditangkap di rumahnya atas laporan orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan diketahui pemerkosaan terhadap cucunya sudah dilakukan sejak sang cucu berusia 11 tahun. Pelaku sudah beraksi puluhan kali selama 5 tahun terakhir hingga sang cucu berusia 16 tahun. Pelaku selalu beraksi saat sang istri tak berada di rumah. Diduga telah melakukan perbuatan cabul kepada korban Mawar. Kurang lebih kejadian sudah berlangsung sejak 5 tahun yang lalu sampai terakhir ya pertengahan Juli ini. Ya, JK ini merupakan kakek tiri dari korban. Pelaku kini ditahan di Polresta Palangkaraya dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pria di Surabaya ditangkap polisi lantaran tertangkap basah merekam wanita yang sedang mandi. Aksinya dipergoki korban yang merupakan tetangganya sendiri. Tugas unit PPA Satreskrim Polres Sabes Surabaya menangkap FA, 29 tahun lantaran merekam WN, seorang wanita yang sedang mandi yang juga merupakan tetangga indekos pelaku. Aksi bejatnya dilakukan saat melihat korban masuk kamar mandi, lalu langsung mendekati dan merekam korban lewat ventilasi udara. Korban yang berbalik badan dan menyadari ada kamera ponsel merekam sontak berteriak minta tolong. Sudah berteriak dan korban mendengar, saksi mendengar adanya teriakan dari korban, kemudian mengamankan yang bersangkutan dengan handphonenya. Ketika dilakukan pengecekan, ternyata si pelaku ini sebelumnya juga pernah melakukan perekaman dan menyebarkan kepada teman-temannya terkait masalah adanya seorang perempuan yang sedang mandi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria beristri ini bakal dijerat dengan pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Polisi membongkar praktik perdukunan cabul di mana korbannya mencapai puluhan orang. Diketahui salah satu korbannya merupakan anak di bawah umur yang kini tengah hamil 8 bulan. Modusnya, pemirsa, korban diajak ritual di kamar mandi sebagai dalih untuk menghilangkan aura negatif yang ada pada tubuh korban. Usai menangkap tersangka dukun cabul JI 46 tahun, polisi langsung menggeledah rumah pria yang mengaku sebagai seorang dukun di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berbagai perlengkapan praktek perdukunan seperti keris dan 2 tongkat naga disita polisi sebagai barang bukti. Sebelumnya polisi telah menangkap JI di rumahnya karena diduga telah mencabuli anak gadis 17 tahun hingga korban kini hamil 8 bulan. Modusnya, korban diajak ritual di kamar mandi sebagai dalih untuk menghilangkan aura negatif yang ada pada tubuh korban. Terbongkarnya kasus dukun cabul tersebut berawal dari laporan orang tua korban yang mengetahui anak gadisnya yang masih di bawah umur hamil di luar nikah. Orang tua segera melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami Kapolres Ngawi AKBP Duyasi Wiyat Putra. Selamat siang Pak Duyasi. Selamat siang Mbak. Baik, Bapak, untuk pelaku sendiri yang adalah seorang dukun ini sudah lama membuka praktek, Pak? Sudah lama, yang menurut laporan sih kejadian ini sudah 2 tahun kalau dari keluarga korban. Tapi dalam membuka prakteknya sudah lama. Dari kapan, Pak? Dari 2 tahun. Oh, dari 2 tahun. Sekitar 4 tahun ya. 4 tahun ya. Baik, dari keterangan pelaku sendiri sudah ada berapa korban yang dilecehkan ataupun diperkosa? Jadi kami jelaskan sesuai dengan laporan yang kami terima ada 1, namun setelah rilis kemarin dibuka pusat pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan wanita ini, ada 5 lagi yang baru melaporkan. Baik, dari ke-5 korban ini, apakah dari korban pertama tidak ada salah satu orang tua yang mungkin melaporkan ke polisi atau justru ada intimidasi dari dukunnya? Jadi untuk yang korban yang selain yang kemarin kami proses, ini malu Mbak untuk melaporkan. Tidak ada intimidasi tapi karena malu. Baik, lalu apa yang akhirnya membuat korban memutuskan untuk melaporkan? Dari 1 korban kemudian ada 5 lagi yang ikut melaporkan ke pihak kepolisian, Pak? Ya, karena ingin supaya tidak terjadi lagi kejadian ini, mereka mau melaporkan. Tetapi juga identitasnya kami lindungi supaya tidak ketahuan identitasnya, Mbak. Ya.
Pak Duyasi, salah satu korban diketahui sudah hamil 8 bulan. Nah ini bagaimana hubungannya sejauh ini dengan pelaku? Apakah tetangga atau hanya murni pasien, dan bagaimana kondisi korban saat ini? Jadi untuk korban yang waktu itu masih umur 17 tahun, 2 tahun berhubungan karena juga diyakinkan oleh keluarganya, sehingga hampir 200 kali ya melakukan hubungan lalu hamil, dan hubungannya bukan tetangga tetapi karena orang tuanya mengenal si tersangka sebagai guru alternatif untuk mengusir makhluk gaib. Baik, tadi Anda mengatakan berhubungan 200 kali, Bapak? Iya, dalam 2 tahun ya, sesuai keterangan dari tersangka korbannya. Baik, apa sebenarnya yang disampaikan oleh pelaku, Pak, sehingga orang tua ini begitu percayanya kepada dukun dan melalui pengobatan alternatif ini? Bahwa si tersangka meyakinkan dengan orang tua korban bisa membersihkan aura negatif di tubuh korban, dan juga ada amalan-amalan yang harus dilakukan sehingga dilakukan di rumahnya. Karena orang tuanya percaya, si korban ini ditinggalkan sendirian bersama tersangka. Baik, Bapak, tadi sudah 200 kali terjadi dan ini bukan angka yang cukup kecil. Apakah selama ini tidak ada tindakan tegas, mungkin sudah menjadi kabar buruk di warga tersebut, bahkan mungkin ada Pak RT yang mencoba untuk melakukan sidak seperti itu? Apa ada tindakan seperti itu, Pak, selama ini? Karena dari tersangka menjanjikan akan memberi uang dan juga memberikan uang besarannya 150 sampai 200 ribu dan akan membiayai kuliah dari si korban. Baik, ini kejadiannya setelah dilaporkan ke pihak kepolisian atau sebelum, Pak? Sebelum. Jadi untuk meyakinkan dari tersangka ini memberikan uang, lalu juga menjanjikan akan membiayai si korban untuk kuliah. Sehingga korban pun yakin, dan orang tuanya juga sudah percaya kepada si tersangka. Baik, tapi bagaimana juga dengan kondisi keluarga korban, Pak? Apakah memang selama ini kesulitan dalam hal ekonomi sehingga untuk diiming-imingi uang Rp150.000 mau kembali lagi ke sana untuk melakukan pengobatan yang berkedok, pemerkosaan yang berkedok pengobatan alternatif ini, Pak? Jadi setelah hamil dan si tersangka itu ternyata tidak bisa menepati apa yang disampaikan, si keluarga korban pun melaporkan ke pihak kepolisian Polres Ngawi. Kalau untuk dukunnya sendiri statusnya bagaimana? Apakah sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, Pak? Sudah berkeluarga, Mbak. Sudah berkeluarga dan juga sudah memiliki anak? Ya. Sudah memiliki anak. Baik, Bapak, bagaimana ancaman hukuman terhadap pelaku ini karena melakukan aksi pemerkosaan yang hitungannya ya Wilson ya ini tidak manusiawi 200 kali? Ancamannya kita kenakan pidana Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun dan minimalnya 5 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Baik, terima kasih Pak Duyasi atas informasinya. Kita harapkan ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh warga, orang tua dan juga anak yang masih di bawah umur untuk memilih pengobatan yang wajar saja, yang mungkin yang pasti secara medis. Betul. Tidak alternatif seperti ini. Pergi ke rumah sakit mungkin ya, lebih tepat dan juga aman untuk siapapun itu. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo setelah diperiksa 12 jam pada tadi malam. Ini merupakan pemeriksaan ketiga Roy Suryo setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Jangan nunduk dong, Pak Roy. Pak Roy sedikit, Pak Roy. Jangan kasih lewat situ ya, lewat tengah, Ki. Pak, sedikit aja, Pak. Roy Suryo keluar dengan kondisi lunglai. Bahkan Roy menggunakan penyangga leher usai menjalani pemeriksaan di Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya malam tadi.
Dalam pemeriksaan ketiga kalinya ini, Roy dicecar puluhan pertanyaan lebih dari 12 jam. Meski sudah berstatus sebagai tersangka, Roy Suryo kembali tidak ditahan. Pak Roy, gimana kondisinya Pak Roy? Bang Fitra biasanya ngomong kok sekarang diam Bang. Bukan. Terus gimana Bang? Roy Suryo tak memberikan keterangan apapun ke awak media, hanya permintaan maaf yang disampaikan oleh salah satu kuasa hukumnya. Jadi mohon doanya kepada tangan siapa nih? Awas Indonesia dan mohon maaf bisa berkomentar terlalu jauh ya. Sebelumnya pekan lalu Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Polda Metro Jaya dalam kasus postingan foto patung kepala Buddha yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Akses jalan ditutup, siswa sekolah dasar di Padang Sidempuan harus memanjat tembok setinggi 2 meter untuk pergi ke sekolah. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.